Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari. Di sini saya dari UIN SMH Banten, kelas semester 3, kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Apa sih teori behaviorisme B.F. Skinner itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja tentang behaviorisme. Adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah respon terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam teori ini fokusnya adalah bagaimana perilaku seseorang bisa dipelajari atau diubah, teman-teman. Nah, Skinner menjelaskan cara kerja behaviorisme. Ya, jadi yang pertama ada penguatan reinformance gitu. Digunakan untuk membuat seseorang mau melakukan sesuatu lagi gitu, atau mau perubahan atau mau berubah, teman-teman. Nah, penguatan positif yang pertama memberikan hadiah atau hal yang menyenangkan. Contoh, anak yang membantu membersihkan rumah diberi permen. Nah, jadi dia tuh kayak semangat membantu lagi gitu, kayak aku kalau mau membantu pekerjaan rumah pasti dikasih permen sama mama, atau misalkan lebih rajin lagi gitu. Nah, penguatan negatifnya menghilangkan hal yang tidak menyenangkan gitu. Contoh, seorang pekerja selesai lebih cepat gitu agar tidak lembur. Ini membuat dia lebih rajin gitu. Lalu hukuman punishment gitu digunakan untuk menghentikan perilaku buruk, teman-teman. Jadi hukuman positif memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, teman-teman. Jadi contoh nih, anak yang tidak mengerjakan PR diberi tugas tambahan oleh gurunya gitu. Hukuman. Nah, kalau hukuman negatif menghilangkan sesuatu yang menyenangkan gitu. Contoh, remaja dilarang main HP karena tidak membantu orang tuanya. Kan itu menghilangkan sesuatu yang menyenangkan kan gitu tuh. Jadi ya memang harus disiplin juga gitu. Nah, belajar melalui conditioning. Skinner menjelaskan bahwa kita belajar dari apa yang terjadi setelah sesuatu tindakan gitu. Jadi conditioning klasik gitu. Yang pertama ada conditioning klasik. Apa sih conditioning klasik itu? Membiasakan diri untuk merespon sesuatu hal gitu. Contoh, ketika mendengar bel sekolah, pasti siswa atau siswi tahu itu waktunya istirahat dan langsung merasa lapar gitu. Itu suatu conditioning yang klasik. Lalu yang kedua ada conditioning operan gitu, dimana belajar melalui konsekuensi atau hadiah atau hukuman. Contoh, seekor kucing belajar menekan tombol untuk mendapatkan makanan karena diberi hadiah setiap kali berhasil gitu menekan tombol makanan tersebut gitu. Lalu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, teman-teman. Di sini ada di rumah ceritanya, jika anak mencuci piring tanpa disuruh nih, ibu memberikannya es krim, atau penguatan positifnya tuh seperti itu. Anak jadi lebih mencuci piring, sering mencuci piring, rajin gitu. Anak yang lupa membereskan mainan tidak diizinkan untuk menonton TV. Nah, itu hukuman yang negatif gitu. Nah, selalu di sekolah gitu, guru memberikan stiker bintang kepada murid atau siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline gitu. Itu adalah penguatan positif gitu. Jika siswa tidak membawa buku, mereka diminta berdiri di depan kelas gitu. Itu hukuman positifnya juga gitu. Di tempat kerja nih, ada nih karyawan yang bekerja dengan baik, diberi bonus penguatan positif. Nah, karyawan yang malas gitu bekerja kehilangan kesempatan promosi gitu. Itu hukuman negatifnya. Nah, lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat teori behaviorisme. Manfaat teori ini apa sih? Manfaat teori behaviorisme menurut Skinner gitu, untuk pendidikan gitu, meningkatkan motivasi belajar dengan sistem yang hadiah gitu. Lalu untuk terapi, teman-teman, membantu orang mengubah perilaku buruk seperti kecanduan gitu. Contoh,
kayak main HP terus gitu, nggak ada perubahan gitu. Nah, teori ini bisa mengajarkan untuk berubah gitu menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan sehari-hari, membantu membentuk kebiasaan yang baik gitu. Nah, teori Skinner ini mengajarkan bahwa kita bisa memperkuat perilaku baik atau mengurangi perilaku buruk gitu dengan hadiah dan hukuman. Jika diterapkan dengan bijak, ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung gitu teman-teman, pertumbuhan dan kebiasaan yang positif gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai